Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayu Amara Putri dengan NIM 212111368 dari kelas 3J Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fikih siasah saya pertemuan yang ketiga, yaitu tentang dasar pembentukan ilmu fikih siasah, sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fatih, kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang selamat baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar siasah berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik tampil secara khusus maupun secara umum, datang secara lahir maupun batin. Dasar-dasarnya meliputi yang pertama ada nilai-nilai kewahyuan atau yang biasa disebut syariat. Yang kedua yaitu model politik atau pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dalam mengatur manusia, hidup bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga yaitu pengalaman sejarah atau adat istiadat. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sumber fikih siasah. Menurut Fathiyah Al-Nabrawi, sumber fikih siasah ada 3 bagian, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah, sumber-sumber peninggalan kaum muslim terdahulu. Menurut Ahmad Sukarja, sumber fikih siasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman dan aturan-aturan sebelumnya. Inilah yang membuat kajian fikih siasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Karena hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir kita kali ini yaitu mengenai ruang lingkup fikih siasah. Ruang lingkup fikih siasah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu siasah dusturiyah. Dalam fikih modern disebut juga dengan hukum tata negara. Beberapa hal yang berkaitan dengan siasah dusturiyah antara lain persoalan imamah. Imamah yaitu persoalan yang mengatur tentang hak kewajibannya. Yang kedua yaitu persoalan rakyat, status rakyat, hak rakyat, dan kewajibannya. Kemudian persoalan baiat atau biasa terkenal dengan persoalan sumpah setia. Kemudian persoalan waliul ahdi, persoalan tentang pemimpin atau khalifah, persoalan perwakilan rakyat, dan yang terakhir yaitu tentang wizarah, kementerian dan pembagiannya. Yang kedua yaitu ada siasah dauliyah. Biasanya disebut dengan hukum internasional atau hukum dalam hubungan antar bangsa. Dasar-dasar siasah dauliyah antara lain yaitu mewujudkan kesatuan umat manusia, mewujudkan keadilan, menghargai persamaan, menghargai kehormatan manusia, mengembangkan toleransi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adapun orientasi masalahnya berkaitan dengan penentuan situasi damai atau perang, perlakuan terhadap tawanan, kewajiban suatu negara terhadap negara lain, aturan dalam perjanjian internasional, aturan dalam pelaksanaan peperangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang dinamakan siasah maliyah. Siasah yang mengatur pemasukan, pengeluaran, dan pengelolaan uang negara. Siasah maliyah meliputi pembahasan tentang prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta, tanggung jawab sosial dalam masalah harta, tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, haraj, jizyah, ghanimah, fa'i, usyar, dan aturan dalam eksploitasi sumber daya alam. Demikian presentasi dari tugas saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.